Coba deh bayangin sebuah negara di mana kopi pesanan kamu diantar pakai drone. Tapi cuma 1 jam perjalanan dari situ, terbentang pagar kawat berduri yang jadi saksi bisu perang yang belum juga selesai. Nah, itulah Korea Selatan. Sebuah tempat yang hidup di 2 dunia sekaligus. Masa depan dan masa lalu. Bener-bener sebuah anomali yang luar biasa. Ini dia pertanyaan besarnya kan? Gimana ceritanya sebuah negara super modern bisa tumbuh pesat tepat di sebelah zona perang yang masih aktif? Kok bisa sih masa depan dibangun di atas bayang-bayang konflik yang begitu kelam? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kunci buat ngerti jiwa Korea Selatan itu, kita harus lihat dua sisinya yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kita lihat kilau teknologi dan ambisi yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada bekas luka sejarah dan tradisi kuno yang masih kental. Ini bukan sekedar kontras biasa loh, justru dua kekuatan inilah yang membentuk satu identitas nasional yang unik banget. Dan kontras ini tuh bukan cuma teori, tapi ini adalah denyut nadi kehidupan mereka sehari-hari. Coba deh bayangin, kamu lagi jalan di sebuah kota di mana gedung pencakar langit yang bentuknya kayak dari masa depan berdiri gagah di samping istana yang usianya ratusan tahun. Kamu bisa nikmatin internet tercepat di dunia sambil sadar kalau kamu hidup di bawah ancaman perang yang secara teknis belum berakhir. Oke, pertama kita bahas dulu sisi gemerlapnya. Sisi yang kayaknya keluar langsung dari film fiksi ilmiah, di mana Korea Selatan itu bukan cuma membangun kota, tapi mereka benar-benar sedang membangun sebuah visi masa depan untuk dunia. Ambil contoh paling gampang, Seoul. Di kota ini, kemegahan Istana Gyeongbokgung dari zaman dinasti Joseon itu berhadapan langsung dengan Dongdaemun di Seine Plaza yang arsitekturnya futuristik banget. Terus, kalau kita lihat ke atas, ada Lotte Tower yang menjulang setinggi 555 meter. Simbol ambisi yang nggak bisa dibantah. Jadi ini bukan sekedar kota, tapi sebuah kanvas raksasa di mana sejarah dan masa depan dilukis berdampingan. Nah, kalau Seoul itu perpaduan antara masa lalu dan masa depan, Songdo ini beda lagi. Songdo adalah lompatan total ke masa depan. Ini bukan kota yang tumbuh organik, ini kota yang dirancang dari nol, direbut dari Laut Kuning buat jadi cetak biru kota masa depan. Dan ambisi sebesar ini tentu didukung dana yang nggak main-main. 40 miliar dolar. Segitulah biaya untuk membangun sebuah utopia teknologi dari nol. Skalanya benar-benar mencengangkan. Di Songdo, teknologi itu bukan cuma hiasan, tapi jadi bagian dari napas kehidupan. Ada 500.000 sensor yang memantau semuanya, dari lalu lintas sampai pemakaian energi. Bahkan, sampah aja nggak perlu diangkut truk loh, semuanya langsung disedot lewat jaringan pipa bawah tanah. Ini bukan lagi konsep masa depan, ini udah jadi kenyataan di kota pintar pertama di dunia. Tapi, persis di samping semua keajaiban modern ini, ada sebuah kenyataan lain yang sangat berbeda dan, jujur aja, menegangkan. Sebuah pengingat bisu akan konflik yang seolah-olah membekukan waktu. DMZ, Zona Demilitarisasi. Ini adalah sebuah koridor sepanjang 250 km yang jadi kayak luka abadi di semenanjung Korea. Di tempat inilah ketegangan itu bisa kamu rasakan di udara. Perangnya nggak pernah benar-benar selesai, cuma dijeda oleh gencatan senjata yang rapuh. Dan ini fakta yang paling bikin kaget. Jarak antara kota super canggih Songdo dan zona kematian ini cuma 1 jam perjalanan. Kontras antara harapan dan bahaya itu setajam dan sedekat itu. Tapi di tengah zona paling berbahaya bagi manusia ini, ada sebuah ironi yang luar biasa. Karena selama puluhan tahun nggak ada manusia, DMZA justru berubah jadi surga yang nggak disengaja bagi alam liar. Satwa-satwa langka berkembang biak di sana, seolah membuktikan kalau kehidupan itu selalu bisa menemukan cara untuk tumbuh, bahkan dari bekas luka konflik sekalipun. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya ketangguhan buat membangun kota masa depan di ambang perang? Jawabannya itu terletak jauh di dalam sejarah mereka, di fondasi kuno yang bisikannya masih membentuk Korea modern sampai hari ini. Sejarah Korea itu seperti sebuah epos panjang, mulai dari misteri makam kuno kerajaan Silla, lalu ke kemegahan budaya dinasti Joseon, kemudian datanglah tragedi Perang Korea yang merobek bangsa ini jadi dua. Tapi justru dari abu kehancuran itulah lahir keajaiban modern, sebuah kebangkitan yang mengubah mereka menjadi raksasa teknologi. Setiap era ini menanamkan sesuatu ke dalam jiwa bangsa mereka. Jadi, gimana semua kontradiksi ini bisa hidup berdampingan dengan damai? Jawabannya ada pada satu kata, ketangguhan.
Kemampuan unik mereka untuk bukan cuma bertahan dari luka, tapi juga mengubah luka itu menjadi sesuatu yang indah. Nggak ada yang bisa menggambarkan ini lebih baik dari desa budaya Gamcheon di Busan. Awalnya, tempat ini adalah kamp darurat bagi para pengungsi perang, sebuah simbol keputusasaan. Tapi, lewat kekuatan seni dan komunitas, labirin ganggang sempitnya diubah menjadi galeri seni raksasa yang hidup dan penuh warna. Transformasinya begitu total sampai-sampai tempat ini dapat julukan baru, Machu Picchunya Busan. Ini jadi bukti nyata kalau seni dan kemauan komunitas itu benar-benar bisa mengubah keputusasaan menjadi keajaiban. Tentu saja, hidup dengan kecepatan luar biasa ini ada harganya. Mentalitas pali-pali atau cepat-cepat itu sudah mendarah daging dalam budaya kerja mereka, yang menuntut adanya keseimbangan supaya nggak kehabisan energi. Nah, disinilah alam jadi penyeimbangnya. Mulai dari kawah vulkanik megah di Pulau Jeju yang menjulang dari laut, sampai ke puncak-puncak berkabut di Gunung Seorak. Di tengah ketenangan kuil-kuil kuno inilah, mereka menemukan ruang untuk bernafas. Sebuah penawar dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Pada akhirnya, Korea Selatan adalah sebuah paradoks yang hidup dan bernafas. Sebuah bukti bahwa sebuah bangsa bisa melesat jauh ke masa depan tanpa pernah melupakan dari mana ia berasal. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua, mana yang lebih bikin takjub? Ambisi futuristik mereka yang seolah tanpa batas, atau ketangguhan luar biasa mereka dalam merangkul dan mengubah luka masa lalu? Sebuah bahan perenungan tentang kekuatan sebuah bangsa.